manajemen. Sistem informasi manajemen juga bisa dikenal dengan sebutan manajemen informasi sistem atau MIS, merupakan sistem yang direncanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data berupa informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai fungsi manajemen. Selanjutnya, sistem informasi dalam lingkungan perusahaan. Sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Perusahaan adalah suatu sistem fisik yang dikelola melalui penggunaan sebuah sistem virtual. Sistem fisik perusahaan merupakan suatu sistem terbuka di mana perusahaan atau instansi berhadapan dengan lingkungannya. Sebuah perusahaan memperoleh sumber daya dari lingkungannya, mengubah sumber daya tersebut menjadi produk dan jasa, dan mengembalikan sumber daya yang telah diubah kembali ke lingkungan. Selanjutnya, model 8 unsur lingkungan meliputi: yang pertama, pemasok; kedua, pelanggan; yang ketiga, serikat kerja; yang keempat, komunitas keuangan; yang kelima, pemegang saham dan pemilik; yang keenam, pesaing; yang ketujuh, pemerintah; yang kedelapan, komunitas global. Selanjutnya ada aliran sumber daya lingkungan. Perusahaan terhubung dengan unsur-unsur lingkungannya melalui aliran sumber daya lingkungan. Aliran-aliran yang umum terjadi meliputi aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan aliran bahan baku dari pemasok. Aliran yang lebih jarang terjadi meliputi aliran uang dari pemerintah, seperti untuk penelitian. Aliran bahan baku kepada pemasok, pengembalian barang dagangan, dan aliran pegawai kepada pesaing, karyawan yang dibajak oleh perusahaan lain. Selanjutnya, aliran sumber daya fisik. Sumber daya fisik sebuah perusahaan meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Pegawai dipekerjakan oleh perusahaan, dibuat ke tingkat keahlian yang lebih tinggi melalui pelatihan dan pengalaman, dan pada akhirnya meninggikan perusahaan. Bahan baku memasuki perusahaan dalam bentuk input mentah dan diubah menjadi barang jadi yang kemudian dijual kepada para pelanggan perusahaan. Mesin dibeli, digunakan, dan pada akhirnya dijual dalam bentuk besi tua atau ditukar dengan mesin yang lebih baru. Uang memasuki perusahaan dalam bentuk penerimaan penjualan, investasi, pemegang saham, dan pinjaman, lalu dibuat menjadi pembayaran kepada pemasok, pajak kepada pemerintah, dan pengembalian kepada para pemegang saham ketika berada di dalam perusahaan. Sumber daya fisik dipergunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dijual oleh perusahaan kepada para pelanggannya. Keunggulan kompetitif. Seiring dengan perusahaan memenuhi kebutuhan produk dan jasa para pelanggannya, perusahaan tersebut akan berusaha untuk mendapatkan keunggulan di atas para pesaingnya. Mereka dapat mencapai keunggulan ini dengan memberikan produk dan jasa pada harga yang lebih rendah, memberikan produk dan jasa dengan kualitas yang lebih tinggi, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus dari segmen-segmen pasar tertentu. Selanjutnya, rantai nilai Porter. Profesor Harvard Michael Porter adalah orang yang paling sering dikaitkan dengan topik-topik keunggulan kompetitif. Buku dan artikel-artikel yang ditulisnya memberikan panduan dan strategi bagi perusahaan yang mencoba untuk mendapatkan keunggulan di atas para pesaingnya. Porter yakin bahwa sebuah perusahaan meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu rantai nilai yang terdiri atas aktivitas-aktivitas utama dan pendukung yang memberikan kontribusi kepada margin. Margin adalah nilai dari produk dan jasa perusahaan setelah dikurangi harga pokoknya. Seperti yang diterima oleh pelanggan perusahaan, meningkatkan margin adalah tujuan dari rantai nilai. Perusahaan menciptakan nilai dengan melakukan apa yang disebut oleh Porter sebagai aktivitas nilai. Aktivitas nilai terdiri dari dua jenis, utama dan pendukung. Aktivitas utama dan meliputi logistik, input yang mendapatkan bahan baku, dan persediaan dari pemasok. Operasi perusahaan yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi, logistik output untuk memindahkan barang kepada pelanggan, operasi pemasaran dan penjualan yang mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan mendapatkan pesanan, dan aktivitas-aktivitas jasa yang menjaga hubungan pelanggan yang baik setelah penjualan. Aktivitas nilai utama ini mengelola aliran sumber daya fisik di sepanjang perusahaan. Selanjutnya, memperluas cangkupan rantai nilai. Keunggulan tambahan yang dapat dicapai dengan mengaitkan rantai nilai perusahaan dengan rantai nilai organisasi-organisasi lain disebut sistem antar organisasi. Perusahaan yang berpartisipasi disebut
Business Porter. Porter sendiri memikirkan kaitan-kaitan tersebut saat dia berfokus pada penggunaan informasi untuk mencautkan keunggulan kompetitif dan menamakan jaringan tersebut sistem nilai. Kesimpulannya, suatu perusahaan dikatakan memiliki keunggulan kompetitif ketika perusahaan tersebut mempunyai suatu nilai lebih yang tidak dimiliki oleh pesaing lainnya. Sistem informasi ini dapat digunakan untuk memberikan keunggulan kompetitif kepada perusahaan. Keunggulan kompetitif ada 3 tingkatan: strategi, taktis, dan operasional. Dari ketiga angkatan di atas bekerja untuk mencapai tujuan yang sama, maka manajer atau pemimpin perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat untuk meraih potensi keuntungan yang lebih besar.